الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya rahimakumullah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Salawat serta salam selalu kita mohonkan agar tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, adapun tema yang akan kita angkat pada kuliah subuh saat ini yaitu dengan tema ma'rifatullah. Tema ini sebenarnya cukup berat, Pak. Tapi kita mencoba apa itu ma'rifatullah. Sering kita dengar seperti itu. Ma'rifatullah ini berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata ma'rifah, dua kata, ma'rifah dan Allah. Ma'rifah itu artinya mengetahui, mengenal. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Lantas sebuah pertanyaan, untuk apa kita mengenal Allah? Nah, ini kan pertanyaan yang sering muncul. Untuk apa kita belajar ma'rifatullah? Jawaban yang paling mendasar dan paling tepat, kita butuh Allah. Kita sangat butuh Allah, sehingga kita harus kenal dengan Allah. Karena di dalam ma'rifatullah itu banyak kebaikan, Pak. Ada keberkahan. Dengan ma'rifatullah akan mendapatkan ketenangan. Sehingga orang yang terus menggali, mempelajari, lebih banyak mengenal Allah, dia lebih mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Dan ini juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada pepatah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin ini benar adanya, mengapa kita belum juga sampai kepada makom mahabbatullah itu. Makom kepada cinta kepada Allah. Itu kan sebuah makom atau kedudukan yang sangat tinggi. Karena kita belum mengenal Allah. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui lebih banyak tentang Allah ini. Karena ma'rifatullah ini termasuk landasan agama. Ada sebuah ungkapan, konon ini bukan hadis ini. Awaluddin ma'rifatullah. Tapi ini esensi dari sebuah ungkapan ini benar ini, Pak. Awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Coba kalau ada orang yang ingin masuk Islam, itu bukan disuruh sholat, Pak. Bukan disuruh haji, enggak. Dia pertama harus mengikrarkan terlebih dahulu. Dikenalkan kepadanya dengan sebuah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia harus bersaksi, walaupun dalam persaksian ini dia tidak melihat Allah. Memang seorang
hamba ini mustahil untuk mengetahui hakikat atau zat Allah itu. Ini tidak mungkin. Bukan secara zohir untuk ma'rifatullah ini. Sehingga ungkapan-ungkapan di dalam ma'rifatullah ini banyak. Ada lagi sebuah ungkapan, bukan hadis juga ini. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini perkataan kaum sufi. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berarti orang yang ingin kenal dengan Tuhan, dia harus tahu diri. Dia harus mengenal dirinya. Karena konsep mengenal Allah ini lebih banyak penyadaran. Kembali kepada nafs. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya mengenal Allah ini Bapak Ibu, kita ini tujuan hidup kita ini ada di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, diterangkan di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita ini diciptakan dengan satu tujuan, mengabdi kepada Allah, Bu. Bukan mengabdi kepada setan. Ada satu aliran, Mbak. Di Indonesia ini ada pemuja setan. Satanic verses, apa itu? Ada, tapi di Indonesia kurang berkembang. Dia itu, aliran ini menghujat Tuhan, Pak. Ini aliran yang nyeleneh. Jadi tujuan kita diciptakan, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain adalah untuk sebuah pengabdian. Illa liya'budun. Pengabdian seperti apa? Penyembahan kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan amanah, taklif yang dibebankan. Inilah pengabdian. Nah, bagaimana kita akan bisa baik di dalam pengabdian kalau kita tidak kenal dengan Allah? Bagaimana kita sholat akan baik, ibadah kita akan ikhlas kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah itu? Tidak bisa kita menjadi lebih baik. Tidak termotivasi. Kita ada rasa malu kepada manusia, Pak. Kalau kita kenal dengan wong itu. Ayo dak, Pak. Kalau kita jalan-jalan ada kesalahan-kesalahan. Kalau kita tidak kenal di satu tempat, kita mungkin tidak kenal juga. Dengan wong-wong sini tidak masalah. Tapi kalau kita kenal dengan seseorang, dengan orang di satu tempat, kita mungkin akan malu. Banyak orang kenal di sini tidak lemak nih. Begitu juga dengan Allah. Kalau seseorang belum kenal Allah, dia akan sembarangan di dalam perilaku. Dia tidak ada rasa sungkan, tidak lemak. Tidak lemak dengan Allah. Ada semacam perasaan yang di dalam jiwanya ini rasa malu terhadap Allah. Tapi kalau orang yang belum kenal Allah, sholat saja sembarangan, tidak khusyuk, tidak masalah. Yang penting ibadah, yang penting sholat. Jadi mengenal Allah ini akan membaguskan ibadah kita. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ibadah kita ini bisa sempurna, akan menjadi lebih baik kalau kita semakin kenal dengan Allah. Nah, di dalam ma'rifatullah ini Bapak Ibu, itulah tauhid sebenarnya. Pelajaran tauhid ini sering kita ulang-ulang, Pak, di kultum, zuhur. Dari pelajaran tauhid ini kan ada istilahnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kembali kepada tauhid. Tauhid rububiyah ini adalah berkenaan dengan keesaan Allah, masalah penciptaan, kekuasaan,
pengaturan dunia ini itu rububiyah. Kekuasaan Allah itu rububiyah, Pak. Sejauh mana kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan mutlak. Allah yang menentukan. Walaupun dalam perjalanan sejarah banyak hamba-hamba Allah ini yang mengaku dirinya Tuhan, yang mengaku dirinya berkuasa. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad muncul itu togut-togut yang mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun, Namrud, ini mengaku dirinya Tuhan. Sehingga dibalikkan, coba kalau kamu memang Tuhan, matahari selama ini terbit dari timur, tenggelam ke barat, coba terbitkan dari barat. Kalau kamu memang Tuhan. Karena dia berkata, aku bisa menghidupkan wong, matikan wong. Aku bisa matikan wong sekarang ini. Dia menganggap dirinya Tuhan. Disangkallah. Coba terbitkan matahari dari sebelah barat. Jadi mengenal Allah melalui tauhid rububiyah, kita akan lebih paham, kekuasaan mutlak, pengaturan segala sesuatu ini adalah Allah. Yang menciptakan segala sesuatu yang kita kenal selama ini adalah Allah. Bahkan termasuk diri kita. Partikel terkecil pun debu, atom itu diciptakan oleh Allah. Al-Khaliq. Kalau kita ini yang diciptakan makhluk namanya Bapak Ibu. Yang kedua, mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Dari tauhid uluhiyah ini kita tahu, yang berhak disembah itu Allah. Pengesaan di dalam ibadah. Ada orang kafir Bapak Ibu, dia tauhidnya kalau ditanya siapa yang menciptakan dunia ini, dia tahu itu, dia jawab Tuhan. Walaupun dalam penamaan Tuhan ini berbeda. Ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Tuhan ini dengan sebutan lain Bapak Ibu. Ada yang menyebutnya bukan Allah, Tuhan, God misalnya kan, seperti itu. Yang jelas dia mengakui ada kekuatan dahsyat yang mengatur dunia ini. Ada kekuatan supranatural, kekuatan yang supra, yang mengatur segala sesuatunya. Jadi alam ini tidak bergerak sendiri. Matahari itu ada kekuatan, di balik kekuatan matahari itu ada kekuatan yang maha mencipta. Yang ketiga, mengenal Allah melalui asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Jadi mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Ini juga dikenal dengan tauhid qauli al-i'tiqad. Lisan dan niat. Jadi kita memahami niat kita ini, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat dan sebagainya. Itu asma wa sifat. Mengenal lebih jauh tentang sifat-sifat Allah. Ini ada di dalam ayat kursi, Pak. Kita sudah mengangkat tentang ayat kursi beberapa waktu yang lalu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, berdiri sendiri. Tidak ada yang membantunya, berdiri sendiri, zat mutlak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk. Kalau makhluk ada ngantuknya, Pak. Wala naum, dan tidak tidur, tidak lengah. Ini sifat yang maha kuat. Bayangkan kalau Allah itu ngantuk, Pak. Akan terjadi kekacauan kalau Allah itu tidur. Kita kalau tidak tidur justru kacau, error. Sedetik pun Allah tidak ngantuk, Pak.
Sedetik pun Allah belum pernah ngantuk. Allah itu maha kuat. Al-Qawiyyu Al-Matinu. Kuat lagi kokoh. Kita lihat bagaimana kekuatan angin, kekuatan matahari, kekuatan besi juga. Itu ciptaan yang diciptakan. Itu saja kuat Bapak Ibu. Bagaimana kekuatan atom Bapak Ibu? Itu sangat dahsyat. Bagaimana dengan yang menciptakan atom itu? Itu kan yang maha kuat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ilmu ma'rifatullah ini termasuk ilmu yang sangat tinggi. Puncaknya ilmu. Dan orang yang mempelajari ma'rifatullah ini akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu, Pak, akan sampai juga kepada ilmu tentang Allah. Ilmu-ilmu yang lain itu di bawah. Teknologi dan segala macam itu berada di bawah. Ilmu tentang Allah, mengenal tentang Allah, ini ilmu tidak ada lagi. Yang menciptakan alam ini siapa? Siapa itu Tuhan? Siapa itu yang mengatur? Mengenal Allah ini, itulah ilmu yang paling tinggi. Tidak ada lagi ilmu. Tidak ada lagi ilmu yang di atas itu. Nah, dengan ma'rifatullah ini manusia bisa tahu tujuan hidupnya. Dia tahu, oh ya, aku ini hidup ini menuju kepada Allah. Kita sedang menuju Allah sekarang ini Bapak Ibu. Mulai kita diciptakan, dilahirkan, kita terus bergerak menuju alam keabadian. Seorang yang taat, dia akan sampai ke surga Allah. Di surga Allah itulah dia akan bertemu dengan Allah. Seseorang yang hari ini banyak mengenal Allah, di saat nanti, satu hari nanti dia akan melihat, oh inilah yang aku kenal selama ini. Dia akan menyaksikan langsung. Diadakannya surga itu Bapak Ibu adalah untuk bertemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang tertinggi adalah berjumpa dengan Allah. Seandainya surga itu diciptakan Bapak Ibu dan tidak ada pertemuan dengan Allah di sana, pasti orang masih mencari Allah. Tapi pertemuan dengan Allah itu di surga. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, orang yang tidak mengenal Allah ini disamakan dengan binatang Bapak Ibu. Ini dalam Al-Quran surah Muhammad yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwa lahum. Dan orang-orang yang ingkar, orang kafir tidak mengenal Allah, mereka bersenang-senang. Mereka makan sebagaimana makannya binatang, makan dia. Artinya hidupnya ini hanya pemenuhan syahwat. Makan itu termasuk nafs, pemenuhan syahwat. Pannaru maswa lakum. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi orang-orang yang tidak kenal Allah ini akan menuju kepada neraka. Dan orang-orang yang mengenal Allah hari ini, dia akan sampai kepada penyaksian, melihat langsung kepada Allah. Oh inilah Allah yang sebenarnya. Nah, satu hari nanti Allah itu akan wujud sesuai dengan sifat atau asma-Nya. Allah itu wujud, Pak. Tapi hari ini wujud Allah itu belum bisa dilihat. Nabi Musa sangat penasaran sekali ingin melihat Allah.
itu tidak mampu, pingsan Bapak Ibu. Silakan Pak, yang ada kopi. Silakan ngopi, yang snacknya silakan. Tidak jadi masalah sambil kita ngopi-ngopi pagi ini. Snack jalan, ceramah jalan Pak. Silakan Ji. Tidak masalah Ji. Tidak mengurangi kekhusyuan atau konsentrasi di dalam mendengarkan ceramah Bapak Ibu. Jadi ma'rifatullah ini sangat penting, sehingga orang-orang yang berusaha mencari Allah, berusaha lebih banyak mengenal Allah, ini kalau zaman dulu dikenal dengan sufi. Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu sangat ekstrim. Satu sisi dia sangat ekstrim di dalam pengamalan ibadah, di dalam mencari Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, ma'rifatullah atau mengenal Allah ini banyak cara. Banyak jalan untuk sampai pada pengenalan kepada Allah. Tapi yang lebih mudah adalah melalui tauhid, ilmu tauhid. Kan langsung dijelaskan itu, ada tauhid rububiyah. Siapa Allah itu? Itulah Rabb yang mengatur, yang menciptakan. Uluhiyah, mengesakannya, menyembahnya, beribadah kepadanya, itulah uluhiyah. Kemudian melalui asma-asma'nya, nama-namanya, Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir. Dari situ kita lebih banyak mengenal siapa itu Allah. Melalui Asma'ul Husna Bapak Ibu. Sehingga tauhid itu kan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma namanya, melalui asma-asma Allah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mempelajari Asma'ul Husna, menghafal Asma'ul Husna, berarti kita sedang lebih banyak mengenal Allah, sedang mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Karena mengenal Allah secara zat itu tidak mungkin. Tidak mungkin zatnya dari apa, bentuknya seperti apa, tidak mungkin itu. Kita juga di dalam mengenal Allah ini harus dengan ma'unahnya Allah, pertolongan Allah. Tidak bisa ujuk-ujuk, tahu-tahu kenal Allah, tidak bisa. Tapi di sini perlu pembuktian kesungguhan seseorang di dalam mencari pengenalan kepadanya. Manjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, manjahadu fina lanahdiyanahum subulana. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Akan kami tunjukkan kepada kami sampai kita kepada Allah. Kalau kita baca tentang kisah Nabi Musa, ingin kenal Allah, nak ningok nian, macam mana ya Allah? Aku nak ingin bertemu. Karena Nabi Musa ini itu terkenal dengan kalamullah. Orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Dia ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah. Ini kan tidak mungkin. Melihat Allah dengan mata kepala itu satu hal yang mustahil untuk hari ini. Sehingga ada satu hal Bapak Ibu, ditanyakan kepada Rasulullah, apakah engkau sewaktu Isra melihat Allah? Kan itu pernah itu ditanyakan itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bisa melihat Allah nanti di surganya Allah. Allah akan mewujudkan dirinya. Bagaimana keindahan Allah, kenikmatan surga, keindahan surga redup di saat Allah wujud Bapak Ibu. Surga itu memang tempat kenikmatan, tapi kenikmatan yang tertinggi di dalam surga adalah bertemu dengan Allah. Itulah kenikmatan yang tidak ada di atasnya lagi. Sama seperti hari ini, ma'rifatullah, ilmu tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang paling tinggi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah ini ada cirinya.
Apakah kita ini termasuk orang yang ma'rifatullah? Ada cirinya. Yang pertama, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, la khaufun wala yahzanun, dan tidak pula bersedih. Jadi masalah-masalah yang muncul dia tidak takut. Ketakutannya itu hanya kepada Allah. Sedihnya itu kalau dia jauh dari Allah. Sedihnya itu kalau dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi barometer ketakutan dan kesedihannya adalah Allah. Itu orang yang ma'rifatullah. Tidak duit dia, tidak sedih dia, Pak. Banyak masalah dalam hidup biasa itu, Pak. Tapi di saat dia jauh dari Allah, tidak mengingat Allah, disitulah dia merasa sedih. Itu orang yang sudah ma'rifatullah. Yang kedua, orang yang sudah ma'rifatullah, dia akan menjaga ibadahnya. Dia berusaha meningkatkan intensitas ibadahnya. Semakin intensif dia, baik itu kualitas ataupun banyaknya. Banyaknya juga, kualitasnya juga. Banyaknya misalnya dalam hal zikir diperbanyaknya. Kualitas umpama mutu dari sebuah ibadah. Dia mulai membenahi sholatnya, dia benahi menurut cara Rasulullah, sujudnya, khusyuknya dia benahi. Dia menjaga kualitas. Mungkin selama ini dia tidak pernah sholat rawatib, Pak. Dia usahakan sholat rawatib. Dia usahakan untuk tahajud, untuk berusaha takarub ilallah, mendekat kepada Allah. Sampai kepada makam muqarrabin nantinya. Orang yang dekat dengan Allah itu kan al-muqarrabin. Makom-makom orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah, dia akan menjaga kualitas ibadahnya. Dia akan semakin banyak mengingat Allah. Semakin senang dia mengingat Allah, berzikir dia, Pak. Sambil nguling-nguling berzikir. Dia jaga hubungannya dengan Allah melalui kontak batinnya dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga, dia selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Orang yang ma'rifatullah ini dibimbing oleh Allah. Perkataannya perkataan yang dibimbing oleh Allah. Qaulan sadida, ini sudah kita angkat tentang perkataan, Pak. Hari ini muncul perkataan yang aneh-aneh. Perkataan yang membuat galau, perkataan yang membuat heboh masyarakat Indonesia. Di dalam berkata juga, orang yang sudah ma'rifatullah ini terkadang banyaklah diam, Bapak Ibu. Tidak banyak omong. Orang yang sudah ma'rifatullah banyaknya zikir. Zikir, ingat. Memang di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, ada tafakkarun, ada tadakkarun. Berpikir, afala ta'kilun, afala tatadakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengingat? Tidak ingat. Sehingga ada yang sempat bertanya, kita ini harus banyak berpikir atau berzikir? Seperti itu. Berpikir memang diperintahkan, berzikir juga diperintahkan, tapi yang diperbanyak itu apa? Berzikir, Pak. Kalau berpikir, ini ada beda. Kalau berpikir, ini mengeluarkan energi. Seorang berpikir, banyak berpikir, itulah ngapa orang yang banyak pikir itu cepat tua, Pak. Orang yang cepat tua itu salah satunya terlalu banyak pikir. Orang yang over dalam berpikir ini bisa error. Tapi orang yang berzikir over tidak akan error-error, karena berzikir ini adalah menyerap power. Sehingga orang yang banyak zikir ini akan awet muda, Pak. Orang yang banyak berpikir cepat tua. Ini perbedaan-perbedaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir, di dalam ma'rifatullah ini ada juga ternyata rintangannya,
Untuk mengenal Allah ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sunun al-Misri itu ketika ditanya, dengan apa engkau ma'rifatullah? Dengan jalan apa engkau sampai mengenal Allah? Sunun al-Misri ini seorang sufi besar dari Mesir. Dia jawab, saya bisa mencapai ma'rifatullah adalah dengan Allah. Jadi bukan dengan logika, bukan dengan ilmu-ilmu yang selama ini dia anggap itu bisa mengenal Allah. Ternyata Zunnun al-Misri mengatakan, saya bisa mengenal Allah. Karena Allah lah yang akan mengenalkan dirinya kepada kita. Yang pertama, rintangan di dalam ma'rifatullah adalah dosa atau maksiat. Ini menghijab kita di dalam ma'rifatullah. Jadi hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan dosa, karena dosa itu walaupun kecil dia akan menghijab perjalanan kita di dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata rofas misalnya kan, atau ada niat-niat yang tidak bagus, ataupun tingkah laku kita ini ada yang tidak Allah senangi, itu bisa terhijab dari ma'rifatullah. Hati-hati. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu inilah termasuk hal yang cukup signifikan lah, hal yang luar biasa di dalam perjalanan hamba untuk mengenal Allah. Hawa nafsu ini macam-macam Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengartikan hawa nafsu ini sekedar nafsu seksualitas, bukan. Hawa nafsu ini segala sesuatu bentuknya keinginan, Mbak. Nak kayo, nak mobil, nak senang, nak lapang, nak duit banyak. Itu nafs yang bicara di situ. Ini akan menghalangi seseorang kalau tidak dididik hawa nafsu ini, kalau tidak digembleng, dia akan menghalangi perjalanan di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia tidak akan sadar-sadar. Sehingga ada riwayat Bapak Ibu, makhluk yang paling melawan Allah itu hawa nafsu. Ada riwayat, sewaktu hawa nafsu diciptakan oleh Allah, itu kan dia melawan. Kalau Bapak Ibu banyak baca-baca hikayat, ditanya, siapa aku? Allah menanya kepada hawa nafsu, sewaktu hawa nafsu diciptakan pertama kali. Apa jawaban hawa nafsu? Siapa aku, kata Allah menanya dengan hawa nafsu. Aku. Sampai hawa nafsu ini dididik 3 kali, Pak. Dimasukkan ke dalam lautan api selama 1000 tahun. Ini hikayat cerita nih, Pak. Kemudian dikeluarkan setelah 1000 tahun. Hawa nafsu ini dibakar 1000 tahun. Allah bertanya lagi, siapa aku, kata Allah. Jawabannya masih sama. Dalam lautan api. 1000 tahun itu kan lama, Pak. Bukan 1000 tahun hitungan kita, 1000 tahun hitungan Allah. Kemudian Allah juga didik lagi. Ditempa lagi hawa nafsu ini di dalam lautan dingin, Pak. Lautan dingin ini segala jadi beku. Di bawah titik nadir, jauh sekali. Sampai tidak bisa bernapas. Tapi hawa nafsu tidak mati. Hawa nafsu tidak mati dengan panas dan dingin, Bapak Ibu. Tidak mati dia. 1000 tahun. Setelah dikeluarkan, perkataannya masih sama. Sewaktu ditanya siapa aku, kata Allah. Kau ya kau tuh lah. Aku ya aku lah. Kemudian hawa nafsu dilempar dalam lautan lapar. Disitulah hawa nafsu baru menyadar. Baru tersadarkan dirinya seorang hamba. Kalau kita sering lapar, Pak, kita sadar. Insting kita mulai hidup. Itulah hawa nafsu. Dilempar dalam lautan lapar selama 1000 tahun. Kemudian ditanya, siapa aku? Siapa kamu? Kemudian hawa nafsu jawab, engkau adalah Allah, aku adalah hamba-Mu. Setelah 1000 tahun di dalam lautan lapar, tak makan, tak minum. Kalau dalam lautan bara api, dia masih bisa berkata, aku adalah aku. Yang ketiga, Bapak Ibu, rintangan dalam ma'rifatullah adalah kebodohan. Ini termasuk rintangan yang terbesar perjalanan seorang hamba menuju Allah.
Tidak tahu tentang ilmu. Ilmu fikih tidak tahu, sembahyang tidak keruan, sujudnya tidak sunnah. Banyak orang sujud rukuknya tidak tumak ninah, Pak. Orang yang sudah mengenal Allah, dia akan berusaha memperbaiki ibadahnya. Dia berusaha memperbanyak ibadahnya. Kualitas ataupun kuantitasnya diperbanyaknya. Dia berharap betul dengan ibadahnya ini Allah bisa senang, Bapak Ibu. Sehingga dalam satu doanya dia minta ditambahkan pengenalan, minta ditambahkan rasa cinta kepada Allah. Sehingga ada satu doa orang sufi. Inilah siang nih, Pak. Lewat jam 6. Ilahi anta maksudi. Ini doa sufi. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matslubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matslubi. Ridhomu lah yang aku cari. Atini mahabbataka. Berilah aku kecintaan kepadamu, rasa cinta. Wa ma'rifataka, dan pengenalan kepadamu. Jadi permintaan orang sufi ini terkadang melihatnya kita aneh juga kadang. Yang dimintanya bukan kesenangan dunia, tapi dia minta rasa cinta kepada Allah. Rasulullah pernah juga mengajarkan sebuah doa tentang cinta. Kalau doa dari Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal malalati balighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kebodohan ini akan menghijab perjalanan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenal Allah lebih banyak, pertama jauhi perkara maksiat dan dosa. Kedua, kita menggembleng hawa nafsu kita. Tidak lama lagi kita akan Ramadan, ini dalam rangka pelatihan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita terus taklim subuh, taklim zuhur. Hari ini sudah banyak Bapak Ibu, internet, YouTube, Google, kita bisa bertanya langsung, bisa kita klik saja ingin masalah apa, ustadznya siapa, ini langsung keluar. Jadi kalau hari ini ada orang masih awam juga tentang ilmu agama, ini karena dia tidak mau belajar. Dan orang yang berusaha untuk ma'rifatullah, dia ini sudah ibaratkan seorang yang terbang menggapai yang sangat tinggi. Karena ilmu ma'rifatullah ini adalah ilmu yang paling tinggi. Orang yang sampai ke makom ma'rifatullah, itulah orang-orang arif billah. Orang yang arif tentang Allah, tahu tentang Allah. Ini saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah kata, salah pemahaman, yang benar dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mari kita senantiasa menggali kembali tentang ilmu-ilmu Allah ini, sehingga kita bisa dekat dengan Allah, sehingga kita bisa lebih baik dalam ibadah kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.